Di minggu kali ini, Kak Stevi ditemenin sama kakak abang sekolah minggu di sini nih. Ada Kak Devi, ada Kak Ine, ada juga Bang Ari. Yuk adik-adik ikutin kakak ya untuk sapa kakak abang di sini. Shalom Kak Devi, shalom Kak Ine, shalom Bang Ari. Apa kabarnya? Oke, 1, 2, 3. Shalom Kak Devi, shalom Kak Ine, shalom Bang Ari. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Semoga kegembiraan di sini juga sama ya kayak kegembiraan adik-adik di rumah. Yuk untuk memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian, Bersyukurlah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Kita berdoa. Ucap syukur buat pagi ini, ketika Allah boleh memberikan kesegaran di pagi hari ini. Di minggu ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami juga boleh Tuhan ajar melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk membangkitkan kegembiraan kita, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu lagu pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu
mudo jahoban naibata ini naibata tah lang maloho mat naibata ngalegan lobali ahu. Itah padoaon lang malo ganoanmu anjaha lang malo usianmu barang ahana ina gori atas pakon na itanohon age na ibagas bah pakon na itoruni tanoh anggo nagabe sisombahon barang sibalosan. Patoluhon namalo sobutan gorani naibata anggolang tiba jujuni aihona uhuni lumagira sagala nama hampungkon gorani. Tah pa opat kon dingat maman robuhon ari mingguin ibagas na onom arima hojahon sagala hojamu tapi anggo arina papituhon in ari parsaranan ni jahoba naibatamu doin lang maloho marhorja ibagas nasadariin barang anakmu pe barang borumu barang narokon ho dalahi barang narokon ho naboru age pinahanmu pe age sinhuta nalegan naroh hu hutamu aibagas na onom ariando itopa naibata langit pakon tanoh pakon laut apa haganu isini dop ai marsaran do iya bani ari papituhon in halani ai do ase ipasu-pasu naibata jahoba ari parsaranan ni ai anjaha irobuhon. Titah palimahon maningon pasangaponmu do nama torasmu ase martua ho anjaha do kahom mangguloh bani tanona binerehoni naibatamu kubam. Tita ke-6 ulang ho membunuh. Tita papituhon ulang ho marbangkis. Tita pawaluhon ulang ho manangko. Tita pasiyakon ulang ho ramanaksihon hatana sotongon marimbang hasoma jalma. Tita pasapuluhkon lang malo uhur-uhuranmu rumahni hasomanmu anjaha lang malo uhuranmu orang rumahni hasomanmu barang narokonsi dalahi barang narokonsi naboru barang lomboni barang hudani barang ahape artani hasoman. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Semoga ibadah ini lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikan rezeki yang berlimpah-limpah kepada orang tua kami dan guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu sekolah kami rindu beribadah di gereja ya Tuhan. Biarlah corona ini cepat berlalu ya Tuhan, agar kami bisa beribadah ke rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikan kesembuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini bisa seperti biasa lagi ya Tuhan, dan semua orang bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan.
Tuhan Yesus, berkati dan lindungi saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah, Kau sembuhkan penyakitnya Tuhan, Kau angkat ya Tuhan, agar saudara-saudara kami bisa beraktivitas dengan kegiatannya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni akan kesalahan dosa-dosa kami ya Tuhan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kami ini, dan biarlah Engkau yang mengabulkan doa-doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk memasuki firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk angkat satu lagu, Yesus sayang padaku, Jesus Loves Me. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Jesus loves me, this I know, from the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves you, yes, Jesus loves us, the Bible tells us so. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan dari sini, adik-adik juga membacakannya dari rumah ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu menjaga. Lebih dirincikan lagi yaitu berjanji menjaga lingkungan. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan isi firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu menjaga. Lebih dirincikan lagi adik-adik, menjaga apa? Berjanji menjaga lingkungan. Nah, adik-adik sudah menjaga lingkungannya belum? Lingkungan sekitarnya? Kalau misalnya adik-adik habis makan es krim atau habis makan jajanan ciki-ciki, biasanya sampahnya dibuang di jalanan atau dibuang ke tempat sampah. Ayo ngaku, dibuang di mana? Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin mengatakan pada hari ini bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita. Seperti yang Tuhan firmankan atau seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel di ayat yang ke-19 dan 20. Tuhan ingin bangsa Israel, meskipun mereka sedang berperang, mereka tidak boleh merusak lingkungannya. Tuhan tadi katakan di sana, mereka di ayat 19 tidak boleh menebang pohon-pohon atau tumbuhan atau merusak tanaman yang masih boleh dimakan oleh manusia. Nah,
Kalau kita baca di Kejadian adik-adik tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, di sana Allah menciptakan hewan melata, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semuanya diciptakan Tuhan dengan sangat baik. Dan Tuhan berfirman di Kejadian, Allah mengatakan bahwa manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk menjaga dan menguasai lingkungannya, atau menjaga dan memelihara di Kejadian dikatakan di sana. Kita baca ya adik-adik di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di Taman Eden Tuhan telah menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh Adam dan Hawa. Ya kan adik-adik? Nah, Allah juga berfirman di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanaman itu. Tuhan Allah ingin Adam dan Hawa, kita manusia, untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita. Nah, adik-adik, tadi di Kejadian sudah dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara tanaman yang ada di Taman Eden. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kakak maupun adik-adik yang ada di rumah ingin menjaga atau berjanji menjaga lingkungan seperti tema kita hari ini. Nah, adik-adik, bagaimana sikap kita untuk menjaga lingkungan kita? Seperti yang sudah kakak bilang tadi, kita membuang sampah pada tempatnya, terus kita menyiram tanaman, itu juga salah satu hal yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Lalu kita juga tidak menebang pohon, ya kan? Karena adik-adik, nih, ada kakak kasih lihat nih gambarnya. Bagaimana manusia atau orang-orang di sekitar kita membuang sampah. Lihat nih, tumpukan sampah banyak sekali. Apa akibatnya adik-adik? Akibatnya adalah kita sering menghirup atau bau-bau yang tidak sedap, ya kan? Kalau kita lewat, pasti itu baunya sangat menyengat. Kita merasa tidak nyaman. Terus adik-adik, ini ada juga lagi contohnya, yaitu menebang pohon secara sembarangan. Ketika pohon ditebang secara sembarangan, apa yang terjadi adik-adik? Banyak hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu jadi tidak punya tempat tinggal. Terus juga lingkungan kita menjadi panas kalau misalnya tidak ada pohon-pohon. Lalu apalagi adik-adik hal-hal yang merusak lingkungan? Limbah pabrik nih, ada gambar limbah pabrik. Itu bisa merusak air yang ada di lingkungan kita. Nah, apalagi adik-adik contoh yang dapat merusak lingkungan? Kita membuang sampah di sungai, ya kan? Seperti gambar ini, kita membuang sampah di sungai, itu membuat air sungainya menjadi keruh atau menjadi kotor. Terus jadinya airnya tidak bisa mengalir dengan baik. Lalu adik-adik, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan inginkan kita, seperti yang tema tadi katakan, kita berjanji menjaga lingkungan kita. Bahkan Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Israel di ayatnya ke-19 itu, bagaimana bangsa Israel tidak merusak tanaman ataupun pohon-pohon yang ada di tempat peperangan mereka. Padahal mereka sedang berperang. Bisa saja kan bangsa Israel itu langsung merusak semua tanaman atau hal-hal yang ada di tempat mereka berperang. Tapi Tuhan berpesan bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang mereka masih bisa makan buahnya. Ya kan adik-adik? Nah, di ayat ke-19 itu juga adik-adik apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, yaitu bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan kita. Seperti yang Kak Angin tadi sampaikan, kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak menebang pohon, lalu kita juga membersihkan di sekitar lingkungan kita. Terus, apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan? Nah, ayat ke-19 pada Ulangan yang telah kita bacakan tadi ingin mengatakan
bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan kita, dan bagaimana sikap kita, dan apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan bagaimana sikap kita berjanji untuk menjaga lingkungan kita? Tuhan ingin mengatakan kepada kita bagaimana kita manusia untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan kita, bukan menyalahgunakan kekuatan kita, adik-adik. Ketika Tuhan memberikan kita akal dan pikiran, maka Tuhan ingin kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan kekuatan kita. Kita malah menyalahgunakannya untuk merusak lingkungan kita. Oke adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik harus menjaga lingkungannya, mulai dari hal-hal yang kecil saja. Membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman agar mereka bertumbuh dan berbuah. Terus membantu mama juga membersihkan pekarangan rumah supaya tidak banyak daun-daun atau sampah-sampah. Itu juga salah satu hal yang bisa atau kita berjanji untuk menjaga lingkungan kita. Selain itu juga adik-adik, kita juga menjaga hewan-hewan. Misalnya kita punya hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing, kita tetap bisa memberikan mereka makan, ya kan? Itu juga merupakan salah satu kita berjanji untuk menjaga lingkungan kita. Oke adik-adik, berjanjilah untuk menjaga lingkungan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa ya Bapa. Kami sering lalai Tuhan untuk menggunakan kekuatan kami atau pikiran kami ya Bapa, untuk menjaga lingkungan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami dan adik-adik sekolah minggu kami untuk berjanji menjaga lingkungan kami ya Bapa, agar kami juga bisa hidup berdampingan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya yang ada di bumi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, adik-adik sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, agar kami bisa melihat dan menentukan sikap kami, mana yang harus kami lakukan dan yang tidak kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Wahyu 9 ayatnya yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita yaitu Wahyu 9 ayatnya yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa melakukan kegiatan yang menjaga atau merawat lingkungannya. Nanti adik-adik bisa foto atau video dan kirim ke kakak sekolah minggunya ya. Selamat hari Minggu! Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa siapin persembahan di tangan kanannya. Kita sama-sama ucapin huberedon ya. 1, 2, 3. Huberedon, umbani harajauni naibata. Amin. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan satu lagu pujian betapa kita tidak bersyukur. Hijau pada bukit terlembab.
bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita dan menutup ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan, dan kami mengucap syukur ketika kami masih boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, karena semua itu adalah milik Allah, dan ketika kami harus memberi, sebenarnya itu juga adalah milik Engkau. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami, Tuhan yang terus menyertai kami juga. Dan sebentar lagi kami juga akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh beserta kami dan menyertai kami dalam hari-hari kami ke depan. Walaupun kami masih bersekolah di rumah, walaupun banyak aktivitas kami yang masih terbatas, tapi biarlah kami tetap boleh hidup dalam kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, Yesus Hasomani hanami aganu pasada urnami asetoranganu sing boy dalam nami salahkan torsa dobhama somanami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai pada kesudahan bumi ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.